Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Sulis Setianto Ngawi. Pada kesempatan kali ini saya melakukan pemupukan bawang merah. Ini bawang merah saya umur 21 HST. Dan langsung saja ya buat sahabat petani semuanya ini, biar nggak kelamaan durasi. Tip pemupukan itu kan ibaratnya kita memberi makan tanaman, dan kebutuhan tanaman akan pupuk itu juga sangat penting, dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan pemupukan. Nah, kalau dilihat dari ciri-cirinya itu sebenarnya kalau kita amati itu dari daunnya. Biasanya itu kalau daunnya itu banyak yang kekuningan atau pucuknya kuning, itu biasanya kan kekurangan sulfur. Terus misalkan daun tunasnya itu macet, itu biasanya kalsiumnya itu kurang. Kalau warnanya yang kelabu atau ungu itu biasanya fosfat. Tapi kalau sekarang ini kan musim hujan, jadi kemungkinan nitrogennya itu udah dari hujan lah. Dan ini saya melakukan pemupukannya pakai pupuk Ponska. Alasannya kenapa kok pakai Ponska Plus ini ya, pertama sebenarnya kan harganya terjangkau, karena sekarang itu harga pupuk juga semua petani sepertinya tahulah merasakan dampaknya itu yang mahal. Ini saya pakai 75 kilo pupuknya. Untuk takaran pupuknya itu kalau saya biasanya jumlah bibit itu saya bagi 5. Jadi misalkan bibit bawang merah kita itu 1 kuintal atau 100 kilo, saya bagi 5 berarti sekitar 20 kilo. Itu pokoknya penaburannya tipis-tipis saja, yang penting rata gitu. Karena di musim hujan itu yang kita yang kita rawat itu sebenarnya ada dua. Yang pertama itu tanaman, yang kedua itu tanahnya, itu kita jaga kelembabannya itu, karena ya tahu sendiri kalau hujan itu kan selain unsur nitrogennya tinggi, rentan terhadap penyakit berbagai patogen itu juga lebih cepat ya. Jadi kalau melakukan pemupukan itu sebenarnya kita ketahui dulu lah status tanahnya itu pH-nya berapa, terus dasaran waktu olah lahan tuh organiknya apa gitu. Jadi kita bisa menentukan dosisnya itu yang tepat, dan waktunya itu juga tepat pas pemupukan akhirnya. Nah, kalau habis pemupukan itu diusahakan cuacanya pas yang dikira-kira nggak hujan lah, atau cuacanya cerah. Kalau sistem bedengannya itu dalam ya diisi air nanti buat penyiraman, seenggaknya itu nggak terlalu basah, biar agak gimana ya, nempel di tanah lah. Besoknya itu baru kalau nggak hujan ya kita siram lagi, itu nggak apa-apa, biar larut akhirnya terserap oleh tanaman. Dan sehabis dipupuk juga harus kita spray fungisidanya itu. Nah, untuk sebelum lanjut, bila video ini bermanfaat, bisa di subscribe ya, nanti kalau saya upload video itu biar pas buka YouTube ada di notifikasi HP sahabat petani semuanya. Dan semoga yang nonton video ini dimudahkan dalam segalanya lah, amin. Lanjut lagi ya teman-teman, seperti yang saya bilang di awal video tadi, kita itu ngerawat bawang merah juga ngerawat media tanamnya, itu adalah lahannya itu. Jadi untuk debit airnya itu kalau gotnya yang sistem kayak di video ini ya, nanti habis mupuk atau rawatan biasanya itu kita usahakan airnya jangan terlalu penuh. Kalau sistem kering ya sehabis hujan diusahakan air itu enggak ada yang menggenang di gulutan ataupun di bedengan gotnya itu. Misalnya kayak ya lahan saya yang kedua itu. Untuk menjaga pH tanah itu enggak drop, terus kelembapan tanah juga tetap stabil. Jadi nanti pertumbuhannya itu akan normal, kita itu ngerawatnya juga lebih mudah, enggak gampang kena penyakit.
Dan berikut ini saya kasih contoh ya, di lahan saya itu ada satu gulut yang tanamannya itu kerdil. Nah, ini faktor karena tanahnya itu nggak bisa menyerap air. Kalau pas kering gitu biasanya tanahnya mengembang ke atas. Nah ini padahal sehabis hujan daya serapnya itu susah karena terlapisi tanah yang di atas itu loh, yang halus di paling atas itu. Nah ini habis hujan saya coba saya sosrok. Nah ini daya serapnya air itu kurang, tanahnya kalau ditekan itu juga gembos atau gimana itu ya. Nah ini kan kalau diisi air biasanya bisa dilihat itu kan kurang daya serapnya itu. Nah ini kalau kering dikasih air itu yang atasnya itu kita sosrok dulu airnya, tanahnya itu biasanya ambles, ngerongga. Misalkan tanah ini kering nggak habis hujan atau nggak kena air itu, kita yang atas itu kita bongkar sedikit terus kita kasih air itu tanahnya langsung ambles ke bawah itu loh. Biasanya itu pertumbuhannya seperti ini. Lain daripada yang lainnya itu ibaratnya udah subur itu lebatnya, ini masih gimana ya, agak kurus nih, karena ya juga mungkin mupuknya saya itu juga telat. Nah seperti itu ya teman-teman kurang lebihnya. Dan biasanya solusi saya itu ya saya jugar atau sosrok tanah yang nganceng itu tadi, biar air itu lebih masuk ke dalam. Tapi biasalah kalau nanam itu ada 1 atau 2 gulut yang seperti itu, teman-teman nggak usah khawatir. Yang penting itu kita nggak moler. Kalau moler itu kan udah nggak ada obatnya lah. Kalau misalnya kerdil ada sebagian 1 gulut itu, asal bisa sampai panen lah, tetap ada umbinya. Tapi kalau moler ya gimana, kita itu nggak bisa ngapa-ngapain. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kalau ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.